Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita akan membahas tutorial Microsoft Excel terkait fungsi CONIF yang terbagi ke dalam 5 studi kasus, meliputi yang pertama, menghitung transaksi sesuai argumen teks. Yang kedua, menghitung transaksi dengan penggalan teks atau wildcards. Yang ketiga, menghitung transaksi sesuai operasional aritmatika seperti kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Yang keempat, menghitung transaksi berdasarkan tanggal. Dan yang kelima, menghitung transaksi berdasarkan warna suatu sel. Semua kasus ini disajikan tanpa menggunakan VBA atau makro formula. Ayo kita mulai. Fungsi CONIF merupakan salah satu fungsi dari statistik yang berguna untuk menghitung jumlah sel atau dataset yang memenuhi kriteria yang kita tentukan. Sintaks dari CONIF yaitu CONIF diiringi dengan masukkan sel range-nya dan kriterianya. Range merupakan sejumlah grup sel atau dataset yang ingin kita hitung. Bisa berbentuk angka, array, nama range, ataupun referensi sel. Sementara, kriteria merupakan argumen atau expression yang ingin kita cari. Cara singkatnya misalnya kita punya data customer dan juga kotanya. Bila kita ingin mencari jumlah customer yang kotanya Jakarta, masukkan formula CONIF dengan sel range-nya adalah kota dan kriterianya adalah Jakarta. Maka hasil yang akan diperoleh adalah 3, yang berarti ada 3 customer yang kotanya adalah Jakarta. Kita masuk kasus 1, yaitu menghitung data teks. Kita punya transaksi penjualan yang meliputi tanggal, salesman, produk, dan quantity. Di kasus 1, kita ingin mencari jumlah transaksi atau suatu produk yang dijual seperti yang ada di sel G4. Kita input formulanya di sel H4, ketik CONIF, kemudian range-nya adalah kolom produk yang ada di sel D4 sampai D15. Kemudian kriterianya adalah sel G4, kemudian tekan Enter. Hasil formulanya adalah 3. Kita coba uji apakah benar ada 3 transaksi. 1, 2, 3. Hasilnya benar. Coba kita ganti produknya menjadi Excel 002. Hasilnya benar. Untuk produk yang lainnya juga pasti hasilnya benar. Bila kriteria yang kita masukkan tidak ada di data range, maka fungsi CONIF akan menghasilkan nilai 0. Misal produk Excel 011 dan 012 tidak ada produk yang terjual. Kalau kita pilih kriterianya 2 produk ini, maka hasil CONIF-nya bernilai 0. Di kasus kedua, kita akan menghitung jumlah transaksi suatu produk dengan memakai inisial kata atau wildcards. Misalnya, kita cuma ingat inisial kata produknya adalah CL-002. Kita coba masukkan formulanya di sel L4, CONIF, range-nya adalah kolom produk, kemudian kriterianya adalah tanda petik 2, lalu bintang, lalu tanda petik lagi, kemudian simbol ampersand atau dan seperti ini, kemudian klik sel J4, simbol ampersand lagi, kemudian tanda petik 2 lagi, tanda bintang, tanda petik 2 lagi, kemudian tekan Enter. Dengan kata lain, kita akan menghitung produk yang ada kalimat CL002 di data produk. Tanda bintang di depan mewakili kata yang hilang sebelah depan. Dalam hal ini adalah huruf EX. Dan demikian juga tanda bintang yang di belakang, bila ada kata lainnya setelah huruf 002 ini. Sementara simbol dan atau ampersand digunakan untuk menghubungkan beberapa kata. Gabungan kata ini secara on the fly adalah bintang, CL-002, dan bintang. Tutorial pembahasan masalah wildcards sudah saya sertakan linknya di bagian atas layar video ini. Hasil dari formula CONIF tadi adalah 2, yang berarti ada 2 transaksi atas produk yang ada inisial CL002. Coba kalau kita ganti produknya menjadi CL001, maka hasilnya adalah 3. Di kasus ketiga, kita akan menghitung jumlah kuantiti penjualan suatu produk dengan tanda operator aritmatika seperti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Misalnya di sel L8, kita ingin menghitung berapa banyak transaksi yang kuantiti penjualannya kurang dari 4. Kita masukkan formula CONIF-nya, range-nya adalah kolom kuantiti, yaitu sel E4 sampai E15. Kita absolutkan referensi selnya dengan tekan F4 di keyboard, karena kita tidak mau saat copy-paste formula berubah referensi selnya. Kemudian kriterianya kita masukkan tanda petik 2, kemudian tanda kurang dari, kemudian angka 4, tanda petik 2 lagi, kemudian Enter. Terlihat hasilnya adalah 3, yang berarti ada 3 transaksi yang kuantiti penjualannya masing-masing kurang dari 3 unit. Formula teks yang kita masukkan ini bersifat statis, sehingga ketika kita copy formula, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita rubah kembali formulanya menjadi dinamis, blok kriteria yang tadi kita input, kemudian ganti dengan sel J8, diikuti simbol ampersand, kemudian sel K8, baru tekan Enter.
Kita coba copy formulanya ke bawah. Quantity yang kurang dari sama dengan 4, ada 4 transaksi, yaitu ini. Quantity yang sama dengan 4 ada 1, lebih besar dari 4 ada 8, lebih besar sama dengan 4 ada 9, dan tidak sama dengan 4 ada 11. Untuk kriteria lainnya, misalnya angka 5, 6, 7, dan sebagainya, bisa dicek sendiri ya. Tekan pause di videonya untuk membuktikannya. Di kasus keempat, kita ingin menghitung berapa jumlah transaksi penjualan di tanggal tertentu dari dataset transaksi ini. Formulanya mirip dengan kasus ketiga, karena ada simbol operator aritmatikanya. Langsung ketik formulanya di sel P4, conif, range-nya adalah kolom tanggal, di sel B4 sampai B15, kemudian kriterianya adalah sel N4, ampersand, dan O4, kemudian tekan enter. Kita uji. Jumlah transaksi penjualan yang tanggalnya kurang dari tanggal 9 Januari adalah ada 8 transaksi. Tanggalnya coba kita ganti menjadi tanggal 4 Januari. Hasilnya adalah 3. Coba kita ganti juga operatornya menjadi kurang dari sama dengan. Maka hasilnya adalah 4. Bisa dipastikan, bila kita ganti operator perhitungan ini, ataupun ganti tanggalnya, hasil fungsi conif-nya benar. Kita masuk kasus kelima atau kasus terakhir, yaitu menghitung suatu warna di dataset ini. Di sini ada 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan warna hijau. Bila menggunakan formula VBA atau makro, maka akan lebih mudah. Tapi kita ingin menghitung jumlah warna tanpa menggunakan formula VBA. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan membuat name range dari sebuah sel dengan ketik menu formula, name manager, kemudian klik define name. Kita masukkan nama range-nya, misalnya warnaku. Kemudian di baris reverse to, kita masukkan formula sama dengan get.cell. Formula getCell ini tidak bisa diinput di dalam lembar kerja worksheet, sehingga kita memerlukan media dengan membuat nama range ini, agar bisa menggunakan fungsi get.cell. Fungsi getCell merupakan fungsi makro versi 4 Microsoft Excel yang masih bisa dipakai karena adanya alasan compatibility, yang berguna untuk mengambil informasi yang lebih banyak atas suatu worksheet daripada menggunakan fungsi cell. Misalnya nama font, ukuran font, border suatu sel, dan sebagainya. Di kasus ini kita akan memakai fungsi get.cell untuk mengambil informasi mengenai background color. Sintaks dari getCell yaitu getCell, kemudian type, dan reference. Di kasus ini, tab-nya kita ketikkan angka 38, yaitu background color. Kemudian reference-nya kita arahkan ke sel R4, karena kita ingin tahu background color di sel R4, kalau dikonversi ke angka nilainya berapa. Saya akan kunci nomor kolomnya dengan kasih tanda dolar, atau tekan F4 sebanyak 3 kali, agar saat copy formula tidak berubah referensi kolomnya. Kemudian klik OK. Langkah kedua, kita akan pakai data dummy untuk menghitung jumlah warna, seperti yang ada di sel T4 sampai T10. Ketik formula di sel T4 sama dengan, kemudian kita masukkan range name yang sudah kita buat tadi, yaitu warnaku. Maka otomatis sel di R4 akan dipilih. Kemudian tekan enter. Hasilnya adalah 3. Jadi background color warna merah ini, bila dikonversi ke angka akan bernilai 3. Coba kita copy formula ke bawah. Warna kuning bernilai 6, dan warna hijau bernilai 10. Langkah terakhir, kita akan hitung masing-masing warna di sel S12 sampai S14. Ketikkan conif, range-nya adalah sel T4 sampai T10, kita absolutkan selnya. Kemudian kriterianya adalah range name warnaku. Kemudian tekan enter. Copy formula ke bawah. Kita uji, warna merah ada 2, kuning ada 2, dan warna hijau ada 3. Coba di sel R8 kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Maka jumlah warna kuning yang tadinya ada 2, sekarang menjadi 3. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.